Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Setiadi dengan NRP akhir 117. Ingin menjelaskan hasil pekerjaan tugas EAS Seismologi tahun 2024. Baik, di sini nomor satu, dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan EAS ini dengan jujur dan juga sendiri. Dan jika pekerjaan saya sama dengan teman saya, maka saya bersedia mendapatkan nilai 0. Lalu masuki soal pertanyaan nomor dua. Pada pertanyaan nomor dua ini terdapat dua kasus, yakni lapis dua lapisan daripada tanah, yang mana pada nomor dua ini kami disuruh untuk menghitung teoretikal amplifikasi untuk amplifikasi pertama, yakni 2E1 per EN plus FN dan juga 2E1 per EN. Yang perlu diketahui pertama dari kedua persamaan amplifikasi ini adalah bagaimana untuk memahami awal mula dari persamaan ini. Ya, di sini kami telah membagi ada tiga wilayah dari penerimaan sinyal sinyal dari gempa apabila ada gempa atau getaran yang lain. Di sini kita membaginya menjadi stasiun A, B, dan juga C. Untuk stasiun A sendiri merupakan stasiun awal atau pertama, yang kedua yaitu B, yang ketiga untuk C. Lalu apabila di stasiun ini menangkap adanya gelombang getaran dari dalam tanah, maka akan stasiun ini akan menerima sinyal tersebut dalam bentuk 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 grafik tertentu, yang dimana untuk stasiun C ini, karena stasiun C terdapat perbatasan ya di sini atau boundaries antara soil dan juga rock, yang dimana getaran itu akan dapat diteruskan atau dapat juga dipantulkan dari dari titik batas itu, yang dimana untuk ketika sinyal sinyal atau gelombang getaran datang dalam bentuk EN, maka dapat dipantulkan kembali ya dalam bentuk FN ini, lalu juga akan diteruskan menuju ke stasiun A ini, yang dimana kita namakan saja getarannya sebagai E1, yang dimana apabila di stasiun A ini kan juga tidak ada lagi apa istilahnya boundaries atau batas-batasnya lagi ya, yang dimana di stasiun A ini sudah langsung ke permukaan tanah. Jadinya getaran ini akan dipantulkan lagi oleh oleh tanah ya, oleh permukaan tanah, Kema- dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk energi yang sama. Di sini juga kita namakan dengan E1 juga karena sama. Oleh karena itu, untuk apa sinyal dari stasiun A ini menerima sinyal berupa 2E1. Lalu selanjutnya untuk stasiun B, yang dimana di sini batasnya merupakan batuan ya. Apabila ada ya sinyal gelombang datang atau getaran datang dalam bentuk EN, maka juga sama seperti stasiun A tadi akan dipantulkan kembali ya dalam bentuk yang sama atau energi yang sama, EN juga. Jadinya untuk B ini juga 2 EN. Untuk C tadi maaf belum saya menjelaskan, karena di sini ada dua ya, ada yang EN dan juga FN yang merupakan pantulan. Karena itu yang di C ini dapat kita tuliskan C sama dengan EN plus FN untuk getaran yang diterima. Lalu untuk amplitudo pertama di sini kita dapat menuliskan A per C ya, karena di sini apa satu itu satu arah. Jadinya untuk amplitudo pertama ini dapat dituliskan 2E1 yang dari A di per EN plus FN dari C. Lalu untuk amplitudo kedua ini, amplifikasi kedua, maksud saya dari A dan juga B, kita tinggal bagi saja untuk mencari rasionya. Jadinya 2E1 per 2 EN. Atau bisa disederhanakan menjadi E1 per EN. Lalu masuk ke kasus dari pertanyaan nomor dua, yang dimana pada lapisan satu dapat diketahui nilai Fs adalah 300 meter per sekon dengan nilai H 20 meter dan juga densitasnya 1,8 gram per sentimeter kubik. Lalu untuk
lapisan kedua. Di sini nilai Fs-nya 600 meter per sekon dan nilai H-nya tak hingga dan nilai densitasnya 1,9 gram per sentimeter kubik. Lalu di sini di kita disuruh mencari theoretical amplification yang sesuai dengan persamaan yang di atas ini tadi ya, dengan damping sekitar 2%. Lalu kita disuruh mendiskusikan perbedaan dari kedua amplifikasi tersebut. Dapat dilihat di sini dalam dalam grafik ini ya, untuk sumbu X adalah nilai frekuensi dan juga sumbu Y sebagai nilai amplifikasi atau penguatan. Di sini untuk warna merah adalah amplifikasi dengan persamaan yang pertama ini, lalu yang kedua dengan persamaan yang kedua ini. Lalu berdasarkan grafik ini dapat disimpulkan bahwa pada amplifikasi pertama memasukkan pengaruh redaman melalui Fn tadi ya, sehingga hasilnya lebih lebih apa lebih realistis begitu. Lalu untuk apa nilai amplifikasi satu ini juga pastinya lebih besar karena mempertimbangkan disipasi energi. Untuk nilai amplifikasi kedua ini yang warna hijau hanya mempertimbangkan energi total tanpa redamannya. Lalu dari kedua persamaan ini juga dapat diketahui persamaannya, persamaan dari kedua persamaan ini, yang mana bahwa kedua jenis amplifikasi ini akan melibatkan perbandingan antara energi gelombang dan dari setiap lapisannya. Lalu untuk poin B, untuk amplification faktor ketika dampingnya diubah, ketika lapisan satu dan juga lapisan 2 dampingnya 5% dan juga 15%. Lalu kita dapat lihat di sini untuk grafik ketika damping 5% dan juga damping 15%. Yang dimana damping ini kan pada dasarnya menggambarkan kemampuan material tanah untuk menyerap atau menghilangkan energi gelombang seismik saat gelombang tersebut merambat. Lalu untuk amplifikasi tanah ini sendiri kan juga peningkatan amplitudo dari gelombang seismik akibat interaksi gelombang dan juga lapisan tanah. Yang mana ketika dampingnya meningkat, maka energi gelombang akan diserap oleh tanah, sehingga amplitude akan menurun secara eksponensial. Dapat dilihat di sini, ya menurun secara eksponensial. Lalu ketika dampingnya kecil atau menurun, maka energinya dari gelombang akan sedikit diserap dan amplitudenya gelombang cenderung akan membesar ya. Dapat dilihat di sini. Tidak ada tanda-tanda pengurangan amplitudo ya. Sini ada pengurangan tapi kan masih sedikit begitu. Ya itu untuk pembahasan nomor 2. Lalu lanjut untuk nomor 3. Di sini kita disuruh mencari theoretical amplification 2E1 per 2En dari model tanah. Di sini ada lapisan 1, Vs-nya merupakan nanti variabel yang dapat diubah-ubah. Lalu H untuk lapisan 1 20 meter dan juga densitasnya 1,8 gram per sentimeter kubik dengan damping 2% ya. Lalu untuk lapisan 2 di sini dapat dilihat nilai Vs-nya 300 meter per sekon dan juga nilai H-nya 30 meter, nilai densitasnya 1,9 gram per sentimeter kubik dan dampingnya 2%. Lalu untuk lapisan 3 nilai Vs-nya 400 meter per sekon, nilai H-nya tak hingga, densitasnya 2 gram per sentimeter kubik dan juga nilai dampingnya 2%. Lalu di sini kita disuruh untuk membandingkan amplifikasi tanah untuk nilai Vs1-nya, untuk variabel VS1-nya diubah-ubah menjadi 50, 100, dan juga 200 meter per sekon. Dapat dilihat di sini untuk amplifikasi tanahnya dalam bentuk grafik ya. Ini untuk nilai VS 50 meter per sekon, lalu ini untuk 100 meter per sekon, lalu ini 200 meter per sekon. Lalu dari ketiga grafik ini kan juga dapat disimpulkan bahwa amplifikasi tanah berbanding terbalik dengan kecepatan gelombang geser pada lapisan tanah tanah atas ya. Lalu di sini juga kita dapat simpulkan bahwa semakin besar semakin lunak tanahnya, yang mana di sini akan memperbesar amplitudo dari gelombang seismik sehingga lebih rentan
akibat kerusakan dari getaran yang ditimbulkan oleh gempa. Lalu sebaliknya ya, untuk untuk tanah yang lebih kaku akan memiliki amplifikasi yang lebih kecil, menunjukkan kemampuan yang lebih baik dari dalam meredam gelombang. Lalu di sini kita juga harus tahu klasifikasi batuan atau tanah berdasarkan setiap lapisan ini ya, petunjuk dari setiap lapisan ini, yang dimana di sini menggunakan persamaan ini, PS 30 sama dengan 30 per sigma HI per VSI. Lalu berdasarkan perhitungan untuk kasus 1 didapatkan nilai VS 30 60 meter per sekon. Untuk kasus 2 untuk lapisan 2 ya. Di sini mendapatkan nilai VS 30 100 meter per sekon. Lalu untuk kasus 3 atau lapisan ketiga di sini mendapatkan nilai VS 30 150 meter per sekon. Lalu berdasarkan perhitungan nilai VS 30 ini, maka dapat disimpulkan bahwa tanah atau batuan ini tergolong soft soil. Oke, gitu untuk pembahasan nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4. Di sini kita disuruh mencari theoretical amplification, tetap sama dengan nomor 3 tadi, dari tanah 3 layer, yang dimana lapisan 1 adalah PS1, PS sama dengan 100 ms meter per second, dengan hanya ini ada beberapa variabel nanti yang akan diubah, dengan densitas 1,8 gram per sentimeter kubik dengan damping 2%. Lalu untuk lapisan 2 dan juga lapisan 3 dapat dilihat pada tulisan di sini ya, kurang lebih sama untuk dampingnya. Lalu di sini kita disuruh untuk membandingkan amplifikasi tanah untuk nilai H1 10, 50 dan juga 100 meter. Baik, di sini ada grafik yang menunjukkan apa amplifikasi tanah dari setiap ketebalan tanah ya. Di sini ada nilai H 10 meter, ada nilai H 50 meter, dan juga nilai H 100 meter. Ini kita lihat lagi. Lalu dari ketiga grafik ini, lapisan dengan ketebalan tipis cenderung akan mengurangi efek amplifikasi karena energi lebih cepat mencapai lapisan bawah ya, ibaratnya langsung diteruskan gitu karena melewati rintangan yang kecil. Lalu untuk lapisan dengan ketebalan tinggi cenderung meningkatkan efek amplifikasi karena gelombang lebih lama berada pada lapisan atas yang lunak dan juga dapat memperbesar amplitudo dari getaran. Lalu selanjutnya untuk poin B, kita disuruh mencari klasifikasi batuan atau tanah yang sama kayak nomor 3 tadi. Untuk kasus 1 atau layer 1, kita mendapatkan nilai VS 30 69 meter per sekon. Untuk kasus 2 atau layer 2 nilai VS 30-nya 36 meter per sekon. Lalu untuk kasus 3 atau layer 3 lapisan ketiga, kita mendapatkan nilai VS 30-nya 22,5 meter per sekon. Lalu dari perhitungan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tanah atau batuan ini merupakan soft soil. Selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini ada stasiun yang melaporkan terjadinya gempa ya, dari sebuah wilayah di Jepang. Lalu di sini untuk poin A kita disuruh untuk mencari nilai PS30 dari laporan stasiun ini. Di sini nilai VS30 dari stasiun kita mendapatkan nilai 254,11 meter per sekon, yang mana ini tergolong stiff soil ya. Lalu untuk poin B, kita disuruh mencari theoretical soil amplification dari stasiun ini, yang dimana untuk nilai densitas tanahnya belum diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, nilai densitas tanah dapat dicari dengan menggunakan persamaan ini. Lalu untuk kondisi 1, densitasnya kita mendapatkan nilai 1,735 gram per sentimeter kubik. Untuk kondisi 2 mendapatkan nilai 1,823 gram per sentimeter kubik. Lalu untuk kondisi 3 mendapatkan nilai 2,181 gram per sentimeter kubik. Dan juga untuk kondisi 4 kita mendapatkan nilai densitas 2,42 gram per sentimeter kubik. Yang dimana untuk densitas ini sudah diketahui semuanya untuk setiap lapisan, dan dapat dicari nilai atau theoretical soil amplification
yang dimana dalam bentuk grafik ini. Lalu untuk poin C, kita disuruh mencari empirical soil amplification dari stasiun, yang dimana apa dalam mencari empirical soil amplification ini kita harus membaca data akselerasi gempa dari setiap arah terlebih dahulu ya. Lalu untuk pemrosesan data ini agar nilai akselerasi dari getaran dapat diketahui ya, dan juga untuk menghilangkan offset dari data yang diperoleh, maka kita harus mencari ya, dibuat semacam grafik seperti ini ya, macam grafik ke atas dan juga ke bawah, yang untuk bedrock dan juga untuk surface, yang bedrock untuk bagian dalam dan surface untuk bagian permukaan. Lalu dari grafik di atas maka dapat dikelompokkan pada tiap arah mata angin datangnya gelombang. Di sini dapat dilihat di di atas ini untuk nilai dari apa arah mata angin S dari timur dan juga barat. Yang atas biru ini untuk borehole, yang bawah ini untuk surface permukaan. Lalu grafik yang bawah ini dari arah mata angin utara dan juga selatan ya. Lalu untuk mencari nilai surface borehole atau empirical soil amplification tadi, tinggal membagi dari kedua arah ini, dibagi saja, yang dimana hasilnya ini dari apa grafik ini. Untuk nilai frekuensinya 50 ya untuk batasnya, lalu aplikasinya ini. Selanjutnya untuk poin D ini kita disuruh untuk mencari persamaan dan juga perbedaan amplification yang kedua, yang dua tadi ya, theoretical dan juga empirical. Di mana di sini untuk theoretical amplification itu dihitung berdasarkan hubungan fisik antara densitas tanah dan juga kecepatan gelombang geser dari gelombang. Di sini untuk persamaan tadi ya, untuk persamaan amplifikasi dan juga mencari densitasnya. Lalu untuk penjelasan amplifikasi empiris sendiri itu diperoleh dari pengamatan langsung ya, dari surface dan juga borehole, yang dimana data-data tersebut akan ibaratnya diolah dengan menggunakan hubungan yang telah ditentukan berdasarkan kondisi lokal dari tanahnya. Lalu untuk kesamaannya dari kedua jenis teori amplifikasi ini, yang pertama itu gambar penguatan seismik di tanah, itu keduanya saling membahas itu, penguatan seismik di tanah. Lalu keduanya dipengaruhi oleh parameter Fs, yang dimana itu nilai Fs adalah nilai kecepatan geser dari tanah, dan juga dipengaruhi juga nilai ketebalan tanah dan juga properti atau jenis dari tanah tersebut. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tugas ETS dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.